Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Siriana, mahasiswa dari Universitas Teguh Umar, program studi gizi. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu interaksi obat dengan zat gizi? Interaksi obat dengan zat gizi adalah hubungan fisik, kimia, atau fisiologis antara obat dengan zat gizi, nutrisi, makanan, atau status gizi pasien yang dapat merubah efek terapeutik obat atau status pasien tersebut, terutama pada anak-anak nih, karena anak-anak masih memiliki sistem imun yang sangat lemah atau sistem tubuh yang sangat lemah sehingga mereka masih rentan. Ada 3 jenis interaksi obat dengan zat gizi. Nah, kira-kira apa saja ya? Yang pertama, ada interaksi farmaseptik atau fisikokimianya. Interaksi ini bisa terjadi apabila obat dengan zat gizi bersentuhan secara langsung. Yang kedua, ada interaksi farmakokinetik, bagaimana makanan mengubah cara tubuh untuk merespon obat, terutama pada proses absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Yang ketiga, ada interaksi farmakodinamik, bagaimana makanan mengubah respon tubuh terhadap obat itu sendiri. Nah, selanjutnya ada obat yang bisa mempengaruhi struktur gizi anak. Hal ini seringkali luput dari perhatian kita, padahal efeknya sangat berdampak bagi pertumbuhan mereka. Nah, apa saja sih? Yang pertama, ada penurunan nafsu makan. Ada sebagian obat yang bisa menurunkan nafsu makan, seperti stimulan ASP, antibiotik tertentu, dan kemoterapi. Nah, yang kedua, ada gangguan penyerapan nutrisi nih pada antibiotik spektrum luas ataupun pada obat anti kejang lainnya. Yang ketiga, ada peningkatan ekskresi nutrisi seperti pada diuretik, seperti pada obat furosemide. Yang kedua, ada pada obat prednison. Nah, yang keempat, ada interaksi dengan makronutrien. Nah, interaksi ini terjadi pada vitamin B6, vitamin K, dan zat besi. Nah, selanjutnya ada contoh interaksi obat pada anak. Nah, anak dengan epilepsi atau obat anti kejang seperti phenobarbital atau carbamazepine. Nah, interaksi dapat mempercepat metabolisme vitamin D dan kalsium. Nah, dampaknya apa? Dampaknya resiko rakitis atau pelunakan tulang serta patah tulang. Nah, bagaimana sih solusinya? Solusinya kita bisa mensuplementasikan vitamin D dan kalsium serta paparan sinar matahari yang cukup. Nah, yang kedua, ada anak dengan ADHD atau stimulus ASP. Nah, obat dengan ratilin atau Concerta berinteraksi maka akan menekan nafsu makan. Nah, dampaknya apa? Berat badan anak akan sulit naik serta pertumbuhan mereka akan melambat. Nah, bagaimana sih solusinya? Sebaiknya kita berikan obat setelah makan atau beri makanan utama saat efek obat sudah berkurang, sore atau malam. Nah, sajikan makanan padat gizi dalam porsi kecil namun sering. Nah, yang terakhir, yang ketiga, anak dengan infeksi atau antibiotik. Ada obat seperti tetrasiklin atau doxycycline untuk anak di atas 18 tahun. Nah, jika berinteraksi, dia akan berdekatan dengan kalsium ataupun susu, magnesium, dan zat besi lainnya, maka akan berdampak obat tidak terserap dan infeksi tidak akan sembuh. Nah, bagaimana solusinya? Sebaiknya kita berikan obat 1-2 jam sebelum atau 2-4 jam setelah minum susu atau makan. Kesimpulannya, interaksi antara obat dan zat gizi pada anak adalah hal yang nyata dan kompleks. Dampaknya tidak hanya pada kegagalan terapi obat, tetapi juga pada gangguan status gizi dan pertumbuhan anak, yang merupakan fondasi kesehatan di masa depan anak. Komunikasi yang baik antara orang tua, dokter, apoteker, dan ahli gizi adalah kunci untuk meminimalkan risiko interaksi ini dan memastikan kesembuhan serta tumbuh kembang anak secara optimal.